Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-694. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat kenapa Tuhan mau membuang umatnya. Kalau kita bicara membuang, itu berarti umat Tuhan telah melakukan hal yang sia-sia atau sampah. Padahal umat Tuhan sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara perhatikan ayat 7 di sana berkata apa? Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, negeri yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka, dikatakan firman Tuhan ini, Tuhan akan membuang mereka. Mari kita melihat kesalahan apa yang membuat Tuhan mau membuang umatnya. Yang pertama, saya belajar di sana di ayat 6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau saudara bermain api. Saudara akan terbakar nanti. Saya kenal dekat dengan seseorang. Semua keluarganya sakit parah, dari orang tuanya terus ke anak-anaknya, semuanya mengalami sakit parah. Orang ini kemudian cerita kepada saya, kalau kakeknya itu seorang dukun sakti di kampungnya. Hampir semua dukun di daerahnya itu berguru kepada kakeknya. Singkat cerita, meninggallah kakeknya ini. Selang beberapa waktu orang tuanya juga meninggal dunia, disusul ibunya, dan tersisa dia dan kakak serta adiknya. Semuanya mengalami sakit parah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan hati-hati kalau saudara bermain api, saudara akan terbakar dengan api itu. Kalau saudara kompromi dengan dosa, ilmu hitam, sihir, gendam, pelet, penglaris, mantra, percaya ramalan, percaya tarot, opo-opo, jimat, swangi dan lain sebagainya, bertobatlah. Kenapa saya katakan saudara harus bertobat? Karena yang akan terkena dari kutuk itu bukan hanya saudara, tapi juga akan menimpa kepada keturunanmu sampai 7 turunan. Perhatikan, ketika kita datang kepada dukun, dukun itu memberi kita air untuk diminum, disembur dengan mantra dan ikatan darah. Kita sudah terikat perjanjian dengan iblis. Dan tidak ada yang gratis bagi iblis. Dia akan meminta nyawa saudara dan anak cucumu. Saudara yang pernah ke dukun, peramal, ya percaya ilmu perbintangan, saudara pasti tahu itu. Misalnya kalau saudara buka majalah, yang pertama kali saudara lihat apa? Saudara lihat, wah zodiak saya apa, bintang saya apa, ini percintaan saya ini apa ini, nomor keberuntungan ini berapa dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara iblis merayu saudara supaya saudara percaya kepada iblis. Kalau saudara sudah percaya kepada iblis, saudara akan terjerat rayuan iblis itu dan tinggal tunggu waktu. Saudara akan membayarnya lebih daripada yang saudara harapkan. Yang akan saudara bayar itu darah, yaitu kematian. Iblis minta tumbal, dan cepat atau lambat dia akan meminta anak cucumu atau dirimu sendiri. Pak Pendeta, saya sudah pernah ke dukun.
minum ini dan itu, buat perjanjian dan ada tumbal, mantra dan lain sebagainya. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah itu bisa dibatalkan? Bisa, dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah pernah datang minum makan dari dukun itu, saudara bertobat sekarang ini. Karena inilah kesempatan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang ke pendeta saudara, minta pelayanan, pelepasan, minta supaya saudara dilepaskan, didoakan supaya saudara terbebas dari dosa, dari ikatan kuasa kegelapan, supaya saudara terbebas daripada kutuk daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuang umat Tuhan karena apa? Mereka terikat dengan ilmu hitam, mereka dipenuhi dengan kuasa iblis. Makanya Tuhan membuang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, besar harapan saya supaya saudara yang terikat dengan kuasa-kuasa iblis, saudara yang punya magic, saudara yang punya mantra, saudara yang punya jimat, saudara datang ke pendeta, saudara minta didoakan, dilepaskan supaya saudara terlepas dari kutuk 7 turunan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena yang dirugikan bukan hanya saudara, tapi anak cucu saudara-saudara bunuh tanpa saudara sadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menyebabkan Tuhan murka kepada umat Tuhan. Karena apa? Mereka terikat dengan kuasa kegelapan. Yang kedua, saya belajar di sana ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan murka kepada umatnya karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Berhala buatan tangan mereka sendiri. Itu yang mereka sembah. Itu tentunya menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan berniat untuk membuang umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat sudah mengingatkan kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati jangan sampai kita menyembah buatan tangan kita sendiri. Kita harus menyembah pencipta alam semesta, bukan menyembah ciptaan tangan kita. Saya menangkap pesan ayat ini. Tuhan menegur kita semua, karena bisa saja kita terperangkap dengan dosa penyembahan berhala tanpa kita sadari. Saya kasih contoh, karena sibuk bekerja, akhirnya saudara tidak ke gereja, tidak beribadah, tidak melayani Tuhan. Itu berarti saudara sudah menyembah pekerjaan saudara sendiri. Pekerjaan saudara sudah menjadi berhala. Firman Tuhan bilang apa? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Allah kita Allah yang cemburu. Dia akan membalas kesalahan saudara sebagai bapa kepada anak cucu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Amin. Saya belajar begini. Keputusan yang kita ambil sekarang akan dinikmati anak cucu kita. Kalau kita mengambil keputusan yang keliru, yang turut merasakan akibatnya bukan hanya kita tapi anak cucu kita. Dengar baik. Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Haleluya. Ketika kita lebih takut kehilangan pekerjaan, atau takut tidak mendapatkan keuntungan, atau takut pada bos lebih daripada Tuhan, itu berarti pekerjaan kita, usaha kita, bos kita sudah menjadi berhala. Bertobat. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada bos kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kehilangan pekerjaan, atau takut tidak mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Amin. Jangan menyembah berhala. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan paling benci dosa sombong. Tuhan tidak benci kepada dosa orang yang membunuh atau yang melakukan pemerkosaan. Yang Tuhan paling benci adalah dosa kesombongan. Amin. Saudara lihat, Lucifer dulu malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Dia malaikat kepercayaan Tuhan. Karena sangat dekat dengan Tuhan, itulah
yang membuat dia menjadi sombong. Ada berapa banyak orang yang dekat dengan penguasa pemerintah, karena dekat dengan aparat, karena dekat dengan orang kaya, sombongnya luar biasa. Ada juga orang yang baru diberkati sedikit tapi sombongnya yang banyak. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Orang yang sombong pasti Tuhan akan rendahkan. Tuhan akan buat mereka hancur supaya mereka belajar rendah hati. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah rendah hati. Karena apa? Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Amin. Sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara, saudara diberkati, jadi orang sukses, berhasil, tapi ingat, tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang terus mencari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupannya. Itu orang yang rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati adalah mereka yang tidak mencari Tuhan. Mereka tidak beribadah, mereka tidak berdoa, mereka tidak pernah baca firman Tuhan. Itu orang sombong. Itu orang yang tinggi hati. Mereka tidak pernah cari Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena yang mereka andalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Itu orang yang tinggi hati. Orang sombong, tinggal tunggu waktu. Umat Tuhan dalam firman Tuhan ini, mereka dibuang karena mereka sombong, karena mereka tinggi hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kenapa Tuhan membuang umatnya. Karena yang pertama, umat Tuhan mempraktekkan ilmu hitam. Yang seharusnya yang kita praktekkan adalah firman Tuhan, bukan ilmu hitam. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan membuang umatnya? Karena umat Tuhan menyembah berhala. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita sembah itu Allah, bukan berhala. Yang ketiga, kenapa Tuhan membuang umatnya? Karena umat Tuhan itu sombong, tinggi hati. Mari kita mau hidup rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Beri umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam waktu dekat ini bangsa kami boleh menang dari pandemik COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Satuan tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Tuhan. Berkati para dokter, para medis. Beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, serta hikmat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas berkat firman Tuhan ini. Kami siap untuk menerima berkat dari surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, melalui channel YouTube ini, saudara bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak ibu saudara yang sudah memberikan bantuan kepada saya untuk saya salurkan kepada umat Tuhan yang terkena dampak pandemik COVID-19. Terima kasih sebesar-besarnya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dukung channel YouTube saya dengan cara mensubscribe, like, share sebanyaknya. Dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya saudara bisa mengikuti terus video-video terbaru dari saya. Ingat, subscribe gratis. Dengan cara mensubscribe, saudara mensupport saya, mendukung saya untuk lebih lagi berkarya di dalam Tuhan, untuk berbagi berkat firman Tuhan.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.